Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pramudia Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang hadis-hadis tentang hak perempuan atas dirinya dalam aplikasi 60 hadis Nabi tentang hak perempuan dalam Islam. Ini merupakan tugas mata kuliah Al-Quran dan hadis gender. Untuk yang pertama, mengenai pendahuluan, perlu diketahui bahwasanya agama Islam pada hakikatnya sangatlah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia tanpa membedakan antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Memang diketahui bahwasanya pada beberapa hal tertentu perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang berbeda. Hal ini terjadi pada dasarnya dikarenakan perbedaan jenis kelamin yang secara biologi memanglah hal tersebut tidak dapat disamakan. Ada sebab-sebab tertentu laki-laki memiliki hak berbeda dengan perempuan dan sebaliknya. Namun yang perlu diketahui secara lebih mendalam bahwasanya perbedaan tersebut itu pada dasarnya sebuah bentuk keadilan bagi perempuan itu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui, adil itu menempatkan suatu pada tempatnya, bukan membagi secara sama rata. Jadi begitulah Islam memposisikan hak antara laki-laki dan perempuan secara adil. Kemudian ketika ditarik garis jauh ke masa lalu, budaya patriarki atau budaya meninggikan derajat laki-laki dibanding perempuan itu sudah ada semenjak zaman dahulu kala, dimulai dari zaman Yunani kuno, zaman Eropa, zaman kegelapan Eropa, zaman pra-Islam di Mekah, dan masih banyak yang lain. Di India juga ada, di Cina, dimana bangsa tersebut itu pada dahulu kala sempat tidak menghargai hak perempuan. Anggapan yang beredar pada masa itu adalah bahwasanya perempuan itu dianggap tidak berharga, tidak dianggap sebagai manusia, kayak esensinya sebagai manusia. Perempuan itu hanya dianggap sebagai alat atau bahan yang bisa dimiliki, dijual belikan, atau bahkan dibuang. Seperti yang kita ketahui, Islam turun sebagai agama rahmatan lil alamin, agama rahmat bagi seluruh alam. Di Islam turun itu salah satunya itu untuk memperbaiki moral manusia di zaman itu, dimana manusia ya dianggap rusak atau bobrok dalam hal moralnya. Salah satunya yakni perlakuannya terhadap perempuan tersebut. Kemudian seiring dengan perkembangan agama Islam, perempuan mulai memperoleh posisi di dalam realita sosial. Namun ada terdapat permasalahan yang hingga kini masih sering diperdebatkan, yakni mengenai hak-hak perempuan. Masih ada sebagian kalangan yang menganggap bahwasanya perempuan itu derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan mereka juga menggunakan dalil-dalil agama seperti Al-Quran dan hadis untuk melegalkan pemikirannya tersebut. Kemudian berangkat dari situ ada teori-teori yang berusaha untuk mendukung hak perempuan tersebut. Salah satunya yakni mubadalah, qiraah mubadalah. Qiraah mubadalah yakni suatu teori dengan relasi kesilangan antara laki-laki dan perempuan dengan menyamakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi
dalam suatu dalil-dalil agama seperti Al-Quran dan hadis itu yang dirasa memberatkan salah satu pihak itu kemudian digeneralkan atau diumumkan. Selanjutnya ini mengenai hadis tentang hak perempuan atas dirinya. Terdapat dua hadis yang mana dapat menjadi penjelas tentang hak perempuan atas dirinya. Kedua hadis ini berhubungan dengan pernikahan. Pertama, hadis riwayat Ibnu Majah, artinya telah menceritakan kepada kami Hanad bin As-Sari berkata, telah menceritakan kepada kami Waki dari Kahmas bin Hasan bin Ibnu Burdah dari bapaknya, ia berkata, ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan bercerita, ayahku menikahkanku dengan anak saudarinya untuk mengangkat derajatnya melaliku. Nabi Muhammad SAW lantas memberikan keputusan akhir di tangan sang perempuan. Kemudian perempuan itu berkata, ya Rasulullah, aku rela dengan yang dilakukan ayahku, tapi aku ingin mengumumkan bahwa ayah-ayah tidak memiliki hak untuk urusan ini. Itu mengingat kondisi masyarakat bangsa Arab pada saat itu, di mana kedudukan perempuan hanya dipandang sebelah mata, hadirnya hadis tersebut akan menjadi sesuatu yang dianggap revolusioner, terlebih untuk hak perempuan. Teks hadis ini menggambarkan tentang keberanian perempuan mengungkapkan pelanggaran hak atas apa yang dialaminya, di mana dalam hal tersebut harus menurut kepada apa yang diputuskan oleh orang tuanya, terutama ayahnya. Seperti yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, hak perempuan atas pernikahannya adalah pada tangan perempuan itu sendiri. Jadi ayahnya atau bahkan keluarganya itu tidak berhak atas diri perempuan tersebut. Penjelasan mengenainya yakni secara logika, yang menjalani kehidupan rumah tangga setelah ia menikah adalah perempuan itu sendiri, bukan orang tuanya. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Bukhari, telah menceritakan kepada kami Azhar bin Syamil, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab As-Saqaf, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas meriwayatkan kepada istri Thabit bin Qais, bahwasanya istri Thabit bin Qais datang mengunjungi Rasulullah SAW. Ia berkata, tak ada yang aku cam dari agama maupun moral Thabit, tapi aku tidak ingin ada kufuran dalam Islamku. Rasulullah SAW kemudian bertanya, maukah kamu kembalikan kebunnya yang diberikan sebagai mas kawin? Kemudian istri Thabit menjawab, ya mau. Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia. Hadis ini menerangkan mengenai seorang perempuan yang hendak berpisah dengan suaminya, dan Rasulullah menghendakinya, memperbolehkannya. Dalam Islam, apabila yang memutuskan laki-laki maka disebut talak, namun apabila sebaliknya perempuan yang menghendaki perceraian maka disebut khulu. Kemudian yang selanjutnya ialah urgensi dari adanya hak perempuan. Berbicara mengenai urgensi dari adanya hak perempuan, tentu dengan adanya hak tersebut perempuan dapat memiliki eksistensi sebagaimana mestinya. Kita bisa melihat sejarah di masa lalu, seperti yang telah saya kemukakan di awal tadi, bahwasanya di zaman dahulu itu perempuan sangat tidak dianggap, tidak memiliki eksistensi. Akibatnya mungkin ada keterkaitan sedikit berhubungan dengan keadaan pada masa itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Banyak kesalahan dan kekurangannya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.